Halo semuanya, kembali lagi bersama DND Sydney Live. Kembali lagi di sini, saya diundang sama DND Sydney Live untuk mempresentasikan sebuah cara bagaimana membeli rumah atau properti di New South Wales, khususnya di Sydney. Sekarang saya akan menjelaskan dari awal bagaimana proses. Banyak orang menanyakan semua ini, terutama orang Indonesia yang mau berinvestasi di Sydney, Australia, terutama di Sydney. Kita mulai langsung aja dari awal, prosesnya tuh gimana. Sebenarnya sangat simple. Banyak orang berpikir bahwa proses berinvestasi di Australia itu rumit. Sebenarnya they really straightforward. Saya kembali bawa presentasikan di sini biar lebih jelas ya, nanti bisa dilihat juga di separate picture prosesnya gimana. Saya mulai dari sales of process. Biasanya sebelum kita membeli properti untuk investor, kita fokus untuk orang Indonesia yang beli di Sydney ya. Pertama tuh mereka harus beli brand new, which is properti yang baru. Either dia rumah, apartemen, townhouse, you can name it anything. Kalau dia nanya, bisa nggak beli yang existing property atau rumah second hand? Bisa, tapi cost-nya biasa lebih banyak dan most of investor, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, mereka lebih memilih beli baru karena bisa dibilang tax-nya lebih kecil atau cost-nya lebih kecil ketimbang beli yang second hand dan lebih panjang umurnya, kan dia brand new soalnya, dan banyak yang bisa keuntungannya dapat kalau misalnya membeli properti yang baru. Oke, kita next. Kalau misalnya sekarang Bapak atau Ibu mau beli sesuatu nih di Sydney, either mau apartemen, rumah, name it, anything. Oke, biasanya apa sih yang pertama saya mesti lakukan? Oke, pertama yang biasa dilakukan, semua sama, terutama buat permanent resident juga, dia pasti butuh pilih mana properti yang mereka mau, terus dia put deposit. Ya kan, buat deposit nih buat apa nih? Ya biasanya buat lock in propertinya sebelum ke next step. Karena kita kan sebagai buyer, kita pengen lock in dulu properti yang kita mau beli, terus abis itu biar nggak dibeli sama orang lain. Jadi kayak kita udah lock in dan kita biasanya put deposit. Nah, deposit itu banyak banget variasinya. Buat cuman lock in aja, kisaran antara 1.000 sampai 2.000 dolar Australia. Sometimes kalau misalnya berubah pikiran atau kayaknya nggak cocok, di fase ini masih bisa take out. Nah, beberapa dari developer bisa kasih balik duitnya, beberapa. Tapi yang biasanya mendekati sudah mau jadi, kalau udah taruh deposit akan hangus. Itu most of the time. Tapi kalau misalnya beli off the plan yang belum jadi atau belum ready to move in, siap untuk dihuni, itu dia masih bisa ada buat refund. Jadi sekitar 1.000, 2.000, biasanya sih 1.000 sampai 5.000. Kadang-kadang yang bener high end dia minta 10.000 atau lebih. Kita habis itu ke next-nya. Nah, setelah deposit, ada biaya yang lain yang kita perlu benar-benar sebagai investor luar negeri yang perlu diingat. Kita kan sebagai investor luar negeri, Anda sebagai investor luar negeri, ada biaya yang dari Australia yang the government tetapkan. Pertama itu FIRB, Foreign Investment Review Board. Jadi apa itu maksudnya? Nanti saya ada jelaskan nanti juga. Itu artinya Anda kan sebagai investor dari Indonesia. Dan untuk menaruh duit di Australia, memang semua investor, bisnis apapun, mereka harus bayar. Tapi cuman termnya aja beda, bukan FIRB. Pokoknya investor, dia ada mau invest di Indonesia, ada taxnya juga. Dan ini memang kebijakan dari pemerintah. Dan ya, ini sudah ada buat properti, udah ada tabelnya, nanti saya tunjukin properti harga berapa, bayarnya berapa. Biar lebih jelas nanti. Kedua, foreign stamp duty. Itu 8%. Jadi, normal stamp duty itu pajak buat nama, ya. Gampangnya di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya orang permanent residence atau semua, itu standarnya 4% rata-rata. Karena investor dari luar negeri, tambah lagi 8%. Jadi total yang dibayar itu 12% dari total harga properti. Nah, itu juga jelas di situ kan. Abis itu, apalagi biayanya? Tahunannya ada land tax. Nah, land tax itu dihitung dari berapa besar tanahnya, nanti ada hitungannya dari government, ada listnya juga. Dia bisa memberikan berapa bayar yang harus dibayar setiap tahunnya.
Dan 4, capital gain tax. Capital gain tax itu di-charge kalau bapak atau ibu yang invest di Indonesia mau jual propertinya dan propertinya itu dapat untung. Contohnya 1 juta dibeli propertinya, terus dijual next year 1,2 juta, berarti kan 200.000 selisihnya. 200.000 ini yang disebut capital gain karena Anda mendapatkan untung dari propertinya. Apalagi capital gain tax, ada juga pemasukan dari rental. Nah, pemasukan rental itu termasuk kategori investasi. Accountant sih bilangnya 30%, udah pasti 30%. Any income from your property invested, 30%, udah pasti. Udah langsung nggak ada negotiate. Jadi langsung dipotong berapapun, walaupun di bawah 10.000, di atas 20.000, di berapapun, semua 30% langsung. Oke, itu biaya yang kira-kira yang harus dipikirkan sebelum investasi. Yang Bapak Ibu pikir mungkin, berapa yang saya harus taruh duitnya on the top of the property. Jadi misalnya harga propertinya berapa, berarti ada tambahan biayanya berapa. Jadi Anda tidak salah ngitung. Dan saya di sini bantuin buat buka semua ini biar jelas biaya-biayanya yang mana. Oke. Di sini saya taruh FIRB, nanti bisa dilihat di layar atau di description di mana dapatnya. Ya ini saya tadi udah jelasin karena ini yang paling penting, biasanya ini yang orang lupain. Ada salah satu lagi yang saya belum masukin tadi, itu kalau semisalnya Anda berinvestasi mau beli rumah aja gitu atau apartemen, tapi apartemennya kosong. Oke, itu ada biayanya di sini. Seperti yang di sini jelaskan, setelah 9 Mei 2017 harus membayar tahunan untuk kekosongan properti. Biaya kekosongan ini harus dibayar oleh investor asing dalam keadaan di mana properti tidak dihuni atau tidak benar-benar tersedia disewakan untuk jangka waktu minimal 30 hari. Setidaknya 183 hari dalam 12 bulan. Jadi artinya dalam waktu periode 1 tahun, 183 hari itu kalau udah nggak dihuni sudah dianggap kosong. Jadi harus diisi terus. Jadi banyak cara gimana cara ngisinya. Nanti saya bisa jelaskan. Biasanya soalnya kan kenapa orang mau berinvestasi di Australia, salah satunya adalah anaknya sekolah di Australia. Jadi bisa juga sebagai kalau udah ada yang anaknya tinggalin kan berarti tidak ada masalah dengan kekosongan, pasti keisi karena anak Anda yang bakal tinggal di sana dan Anda bisa menikmati. Kalau misalnya udah selesai anaknya disewain, bisa dapat capital gain. Ini investasi yang bisa benar-benar memuaskan juga ke depannya gitu. Nah, setelah semua biaya itu saya jelasin secara singkat dari awal proses hingga akhir proses. Oke, setelah kita ngomongin deposit dan biaya-biaya yang ada sebelumnya, kita omongin sekarang proses bagaimana dari awal sampai properti itu settle. Oke, dari awal itu setelah put deposit, Anda sebagai pembeli, kita butuhkan ID, bukti transfer, sama solicitor atau lawyer, conveyancer. Kita bilangnya di sini solicitor. Solicitornya mesti Australian solicitor karena dia yang mesti ngerti. Kedua, setelah udah dapat semuanya, nanti agent yang bakal ngurusin ID, semua data-data tadi, solicitor. Abis itu bakal fill up sell advice namanya. Jadi kita ada satu form khusus dari agent. Itu bakal fill up everything, properti mana yang dibeli, nomor berapa, detailnya solicitor berapa, bapak sama ibu ID-nya kayak gimana, segala macam. Nanti kita bakal kirim ke developer atau vendor. Jadi yang menjual itu. Nah, yang menjual itu nanti bakal dikasih ke solicitor mereka, ke lawyer mereka. Nanti bakal dicek semuanya kebenarannya gimana. Setelah mereka cek, nanti mereka kirim namanya kontrak off sale. Jadi kontrak off sale ini kontrak di mana properti yang bapak ibu yang mau beli itu bakal disend dari lawyernya vendor atau developer ke lawyernya bapak atau ibu. Nanti begitu diterima, biasanya agent bakal kasih tahu bapak ibu, ngasih tahu bahwa Pak Ibu, lawyer dari penjual sudah mengirim dokumen kontrak ke lawyernya Bapak Ibu. Tolong bisa mungkin dikasih tahu Bapak Ibu punya lawyer
kasih tahu bahwa udah diterima belum, nanti dicek sama lawyernya. Nah, kita di Australia ngomongnya kontrak issued, jadi kayak kontraknya udah di-issue, udah dikirim dari vendor solicitor ke buyer solicitor. Nah, di tahap ini bapak ibu lawyernya, itu lawyer bapak ibu itu akan melihat kontrak dari properti yang bapak ibu beli. Jadi kontraknya tuh dilihat dulu sama lawyernya, make sure everything okay, right? Dia review dulu kontraknya. Abis itu, setelah solicitornya bapak ibu review, mereka akan telepon bapak ibu buat meeting, atau kita bisa Zoom meeting kan, karena overseas buyer biasanya sekarang bisa Zoom meeting. Jadi solicitor di sini akan telepon bapak ibu untuk menjelaskan kontrak properti yang bapak ibu beli. Ini, dapatnya ini, besarnya properti ini. Kalau itu sesuai informasi dengan bapak yang ibu terima dari agent atau developer, nanti pasti dikasih tahu iya, ada resiko kah, ada ini kah, ada warranty kah, semua itu dijelasin sama solicitor. Nah, setelah bapak ibu setuju dengan review dari solicitor, semuanya dijelas. Contoh aja, jadi misalnya solicitor dijelasin, bapak ibu udah tahu semua dalamnya gimana tentang properti. Setelah setuju, kita namanya ada proses contract exchange. Jadi apa itu contract exchange? Jadi bapak sama ibu si pembeli ini udah tanda tangan kalau setuju untuk membeli properti ini. Setelah ditandatangan, dokumen ini akan dikembalikan ke penjual, vendor. Dia tanda tangan juga. Artinya tuh berdua udah setuju, kedua belah pihak sudah setuju, dan kontraknya exchange. Jadi berganti nama dari developer ke nama bapak ibu atau nama yang dituju. Ya. Nah, setelah kontrak ini ditukar atau setelah kita sebut kontrak exchange, ada namanya untuk off the plan property, dia nggak ada cooling off. Jadi artinya apa? Kalau dia nggak ada cooling off, karena dia propertinya off the plan, nanti saya jelaskan off the plan itu di sesi yang lain. Off the plan itu berarti kita beli apartemen yang belum jadi. Jadi biasanya nggak ada namanya cooling off period. Jadi di 666W kita ngomongnya di Australia, jadi di cooling off period ini terkadang ada orang yang bisa pull out, tetapi depositnya mereka nggak bisa dikembalikan. Habis itu depositnya jadi nggak bisa, penaltinya sekitar di sini saya tulis 0,25% kalau misalnya pull out dari harga. Jadi kalau misalnya bapak ibu ada something yang urgent jadi harus cancel, tetap duitnya nggak bisa balik, bapak ibu harus bayar penalti 0,25% dari harga properti. Oke. Setelah itu, kalau misalnya nih kita masuk home and loan valuation, misalnya bapak ibu home and loan, karena sometimes saya tahu investor dia bayar cash. Kalau bayar cash, there's no issues at all. Kalau home loan, jadi biasanya dia bakal siapin loan, prepare the loan kalau off the plan. Jadi begitu udah mau settle, biasanya dikabarin, bapak ibu ini lagi 4 minggu atau 4-6 minggu, ini rumah akan settle, ini apartemen akan settle. Loannya oke nggak? Kalau udah oke, arrange buat valuer, ada orang yang lihat properti bapak ibu ini worth nggak dengan harga sekian. Jadi just to make sure loannya tuh dapat. Terkadang orang loannya gede, tapi ternyata propertinya tuh di bawah harga yang mestinya. Misalnya, ini contoh sering terjadi biasanya sih di perumahan-perumahan kayak di Melbourne itu, saya so far, saya di Sydney ada beberapa tapi nggak banyak. Jadi maksudnya valuation tuh apa ya? Harga worth dari properti, contohnya aja mestinya 1 juta. Kan? Tapi ternyata bapak beli 1,2, jadi kan 200.000 tuh lebihnya. Tapi ternyata itu worth-nya dari bank itu cuma tulis 1 juta, jadi bapak ada selisih 200.000. Nah, selisih 200.000 ini bapak harus bayarkan. Bisa pinjam dari bank lagi nggak sisanya? Kemungkinan bisa, tapi ada dokumen yang harus diberikan. Contoh misalnya income yang lain atau segala macam, itu kita ngomong di sesi yang lain karena kita mau ngomongin cuma structural how to buy the property. Oke, abis itu yang ke-8 itu kita ngomongnya PSI, Pre-Settlement Inspection. Jadinya kalau misalnya udah semua selesai, biasanya setelah contract exchange, kita ngomongin properti baru,
butuh waktu untuk settlement itu 42 hari atau 6 minggu. Jadi setelah 6 minggu, itu Bapak settle. Nah, sebelum settle, kita ada namanya pre-settlement inspection. Jadi within 6 weeks, di antara 6 minggu ini, kita datang ke propertinya, kita lihat ada defect nggak, ada apa nggak. Karena ini off the plan atau baru, kita nggak ngomongin, kembali lagi buat mengingatkan aja, kita tidak ngomongin second hand, kita ngomongin off the plan atau brand new. Kalau misalnya udah brand new, ready to move in atau ready to be rent, kita pasti ada pre-settlement inspection. Karena brand new, biasanya ada warranty. Jadi biasanya warranty itu 3 bulan. Structural warranty sekarang tergantung, biasa 6 tahun sekarang. Dari government harus 6 tahun. Jadi pre-settlement inspection itu gunanya apa? Jadi Bapak Ibu atau mewakilkan siapapun datang ke properti yang Bapak Ibu pengen beli, bisa di videoin atau dari agentnya juga bisa bantuin, lihat gimana kondisi propertinya, ada small defect nggak, minor defect. Nah, di sini tempatnya sebelum Bapak Ibu settle the property, di fix dulu. Jadi ada waktu buat fix. Biasanya tuh minggu kedua kita udah arrange pre-settlement inspection. Jadi ada jeda waktu 4 minggu. Kalau pula maksudnya ada kayak yang defect yang gede yang harus dibenerin agak lebih lama biar settlementnya nggak telat. Jadi biasanya kita udah first or 2 weeks udah decide which one, udah decide tanggal berapa mau pre-settlement inspection. Jadi semua yang Bapak ada lihat defect sebelum settle bisa semua di sini is namanya warranty, jadi nggak perlu bayar sepeser pun. Oke. Habis itu tadi kita ngomongin di stamp duty kita udah ngomongin. Oh ya, satu penting yang stamp duty yang saya belum sebutin. Stamp duty itu untuk investor asing harus dibayarkan dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi nggak boleh lebih. Jadi either mau beli rumah, beli apartemen, dalam waktu kurun 3 bulan ini stamp duty harus dibayarkan. Setelah itu ya udah settlement. Jadi kita kasih kuncinya, kasih swipe card kalau ada anything that regard your property. Habis itu ya udah, dan 3 months warranty. In case kalau misalnya Bapak Ibu mau beli, Bapak Ibu tinggal di situ 3 bulan, dalam kurun waktu 3 bulan ada small defect, itu masih under warranty, masih free. Jadi bisa ngomong, kalau misalnya contoh apartemen bisa ngomong ke building manajernya, terus bisa di fix it. Oke. Nah, setelah sampai di situ, biar gampangnya penjelasan saya singkat dalam sebuah sample case. Jadi Bapak Ibu bisa masukin ini, nanti saya kasih ke tim di Live, Sydney Live, itu biar lebih jelas apa yang saya omongin, kan case lebih jelas, oke? Jadi saya kasih di sini sampel case, properti harganya 1 juta. Kita ngomongin di New South Wales, oke? Saya nggak ngomongin Melbourne, Brisbane, Perth, everything about New South Wales sama Sydney. Oke, saya contoh kasih properti harganya 1 juta. Seperti yang saya sampaikan di awal, stamp duty, oke? Setiap teritori, setiap state itu punya beda-beda ininya, rule-nya. Jadi saya fokus ke New South Wales again. Nah, nih, in the New South Wales, foreign buyer, investor buyer yang dari luar, ada surcharge-nya 8%. Jadi on top 4%. Jadi kalau misalnya harga properti 1 juta, itu sekitar 4% kan, plus biaya admin, itu di sini New South Wales standar stamp duty 40.240. Jadi ini standarnya 40.240 Australian dollar. Plus 120.240 untuk investor asing. Jadi plus 2 jadi 128.480. Itu totalnya. On the top dari harga 1 juta. Itu dari stamp duty, dari nama doang. Habis itu, kayak saya tadi yang kedua saya udah jelasin, annual vacancy fee, this is yang kedua, cost-nya. Jadi kalau misalnya vacant more than 180 days, kosong lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, harus bayar 13.200 untuk harga properti 1 juta per tahun. Oke? Jadi kalau kosong 2 tahun, ya tahun depan bayar lagi. Sama. Oke? Legal fee. Ini tadi saya nggak sebutin, tapi memang ada legal fee buat solicitor di Australia. Itu kisaran angkanya 1.500 sampai 3.500 Australian dollar. Ya.
Habis itu apalagi biasanya ini ada kalau misalnya building second hand dimasukin di sini, saya masukin buat pest inspection. Kadang pest inspection itu kalau misalnya ada apa sih rayap atau binatang-binatang karena rumahnya lama, kadang-kadang mesti diinspek ada binatang nggak di situ biar kita kalau begitu masuk nggak ada kayak bugs atau yang lain-lain. Jadi sekitar 300 sampai $800. Loan application itu kalau menggunakan loan biasanya di-charge waktu di awal aja tuh 500 sampai 1000 dan itu biasanya udah dimasukin ke dalam loan Anda. Jadi nggak perlu pusing masalah ini, bakal diomongin sama finance nanti. Itu beda step. Oke, land tax saya tadi udah masukin annual tax imposed land owner. Jadi setiap tahun Anda bayar kena land tax surcharge. Dan berapa surcharge-nya? Biasanya sih dalam di sini in New South Wales foreign buyers pay additional 2% surcharge. Jadi berapapun harga land tax-nya entar, contoh Anda bayar land tax $3.000, tambah 2% lagi. Jadi dari $3.000-nya. Jadi it's not a big money. Habis itu ongoing cost. Ongoing cost itu di sini di Australia ada namanya council strata. Ini yang paling umum, ada community. Yang paling umum kalau apartemen pasti kita bayar council. Council itu apa sih? Itu yang ngurusin sampah segala macam, kan pasti ada yang ngurus dan ini kita bayarnya per quarter atau per year. Lalu ada strata. Strata ini apa sih? Long story short, strata ini yang bikin maintenance apartemen. Misalnya apartemen ada lift, ada taman, ada kolam renang, mereka ada orang yang maintenance ini dan kita bayar ini per quarter. Dan biasanya tuh subjektif banget itu soalnya tergantung apartemennya. High end apartemen of course bakal lebih mahal bayar per quarternya. Tapi rata-rata 2 bedroom itu kalau yang normal apartemen ada misalnya gym sama kolam renang sekitar 1.500 sampai 2.000 per quarter. Sedangkan kalau misalnya council itu tergantung dari councilnya di mana. Jadi setiap council dia beda-beda tapi kisaran sekitar per quarter $350 per quarter. Oke. Setelah di situ kita summary habis itu. Oh sorry, di sini ada property management fee. Saya lupa sebutin. Kalau Anda ngerental menggunakan jasa agent, pasti ada fee-nya. Nah, biasanya tuh fee-nya 5-10% dari rental income. Jadi kalau misalnya rental income-nya 1.000, 5%-nya berarti $50. Jadi per minggu dibayar $50 ke agentnya. Nah, summary nih. Ini yang orang pengen cepat. Jadi kalau misalnya properti harga 1 juta, FIRB fee-nya 13.200. Stamp duty-nya 120.240 yang dari surcharge. Terus annual vacancy-nya kalau misalnya kosong 13.200, legal fee-nya 1.500 sampai 3.500, inspection fee 300 sampai 800, loan fee 500 sampai 1.000, terus land tax surcharge 2% annually. Nah, ini yang pasti keluar. Kecuali kita ngomongin apa ya, inspection fee karena mungkin bangunannya baru nggak perlu inspection, tapi kalau misalnya Anda kayak takut gitu, kita bisa sewain professional inspection building inspector, jadi bisa lihat gimana kondisi bangunannya bisa, tapi charge-nya sekitar 300 sampai 800. Abis itu loan fees itu nggak berlaku kalau misalnya bayar cash atau punya teman mungkin punya siapa yang bisa bantuin loan, ini saya serahin biasanya ke buyer. Sisanya ini yang major ini pasti keluar, dan ongoingnya yang strata sama council udah pasti bayar tiap tahun. Itu sudah pasti tiap quarter lah, kita ngomongnya biar gampang. Nah, ini full proses dari awal sampai akhir bagaimana cara membeli properti di Sydney sebagai investor asing. Of course, pasti saya jelasin ini cepat banget dan masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyain. Bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa ditanyain, bisa di komen mungkin. Kita bantuin lebih jelas lagi nanti. Oke, jadi pertanyaannya bisakah kita membeli properti di Sydney, kita omongannya. Australia kan gede, saya fokus ke Sydney dulu tanpa bekerja jadi Australia. Oke, dari awal saya kan sudah menjelaskan ini buat investor asing. Jadi semua orang yang pengen beli di properti di Sydney itu berarti dia punya pekerjaan di luar atau punya dia usaha di luar. Pertanyaan bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Saya ada link broker
untuk bantuin dan dia biasa menyelesaikan masalah case seperti ini. Nah, kalau memang serius buyer, saya bisa kasih linknya, saya bisa ketemuin orangnya. Jadi kalau misalnya ada tahu berapa prosesnya, berapa butuh bayar deposit, karena kan semua tergantung income, berapa income-nya ini Bapak punya atau Ibu punya, nanti disesuaikan sama di sini berapa taruh deposit, berapa Bapak bisa minjem. Jadi semua ada broker finance yang bisa tahu numbernya, exact number, berapa duit yang Bapak bisa pinjam buat membeli properti di Sydney. Oke, jadi bisakah anak di bawah umur memiliki properti di New South Wales? Oke, di bawah umur itu di Australia itu kalau nggak salah di bawah 18 tahun. Jadi kalau anak yang berumur di bawah 18 tahun itu under guardian. Nah, yang bisa dilakukan adalah nempel. Maksudnya apa? Jadi ini most case yang saya tahu. Jadi orang tuanya ada namanya, anaknya bisa ditempel di bawahnya. Karena itu pernah ada. Jadi dimasukin di dalam namanya itu bisa. Nah itu kalau mau ngomong legalnya cuma sendirian, itu harus ngomong sama solicitor. Karena setahu saya nggak punya case ini. It's a good question. Tapi setahu saya anak di bawah 18 tahun di Australia itu masih dalam bimbingan orang tua. Jadi nggak boleh, beberapa hal tuh memang nggak boleh disangkut pautkan dengan properti. Tapi kalau nempel, setahu saya bisa. Jadi bapak ibu, misalnya nama bapak ibu, terus anaknya ditempel di sini, harusnya bisa. Kalau nggak bisa, mungkin regulasi udah berubah. Karena itu kerjaannya solicitor atau lawyer. Oke, jadi aset dari, misalnya contoh aset dari Indonesia buat bantuin buat bayar aset di Australia. Nah, ini good question sebenarnya. Belum ada case kayak begini. Tapi yang saya tahu, sepengetahuan saya dari broker, itu yang dilihat untuk minjam duit dari Australia, itu adalah income. Jadi apapun income-nya, nggak harus kayak kerja ini, kan punya bisnis di Indonesia, bisa dilihatin income-nya, bisa minjem duitnya. Tapi kalau aset di Indonesia, nggak berpengaruh karena yang dilihat di sini jaminannya adalah rumah itu sendiri. Iya, itu. Kecuali kalau misalnya brokernya mungkin ada cara lain menjadikan itu bisa pinjaman, jadiin jaminan yang lain. Tapi setahu saya kalau misalnya banknya di Australia harusnya nggak. Kecuali mungkin pakai bank internasional. Nah, itu mungkin beda ceritanya. Nah, ya. Oke, jadi ceritanya Bapak Ibu, pertanyaannya, jadi mau udah beli properti, propertinya itu sudah lunas, dibayar cash, habis itu mau propertinya atas nama anak Bapak Ibu. Bisa nggak diganti namanya? Bisa. Nah, menurut peraturan, saya udah double check juga, itu bisa kalau di bawah umur 18, asalkan Bapak Ibu harus tetap jadi representatif kalau misalnya ada something di properti itu. Contohnya misalnya ada mau rent atau mau ada inspeksi apa, itu Bapak Ibu tetap harus berhubungan, bukan anaknya. Dan itu memang udah ada, saya udah search langsung di sini. Jadi ada bisa. Jadi buat pertanyaan yang sebelumnya tuh kan tadi juga nanya apakah bisa nama. Saya bilang tadi mungkin bisa kalau representatif orang tuanya, terus anaknya di sini bisa. Case-nya mungkin bisa dibilang udah bayar cash. Jadi kalau loan, karena kemungkinan besar ini mesti ngomong ke solicitor ya. Saya cuma assume itu karena dia loan itu kan pasti dari income orang tuanya, bukan dari anaknya. Jadi anaknya nggak ada hak untuk ada nama di sini. Kecuali mungkin bisa dimasukkan namanya lewat solicitor, itu kemungkinan bisa ada. Harusnya bisa dimasukkan berapa anaknya juga bisa, cuman itu mesti kita ngomongin lagi di solicitor. Itu good question, nanti bisa saya update lagi di komen nanti. Oke, jadi good question. Kira-kira berapa yang deposit yang Anda kira-kira mesti ditaruh ya? Jadi saya kasih gambaran, kalau misalnya propertinya harganya 1 juta, anything, rumah atau apartemen, broker saya udah bilang sih, rata-rata deposit mesti ditaruh 30-40%.
dan sisanya tuh akan di loan, di mortgage. Buat ketentuannya berapa lama segala macam itu simple sih, biasanya sih tergantung dari income juga. Kalau misalnya let's say hitungannya beda lah pasti karena bunganya juga dihitung kan. Setahu saya bunganya tuh sekarang bunganya sekitar 7-8% sekarang at the moment karena kita lagi di peak-peaknya. Tapi kan ada bunga menurun. Jadi maksudnya tahun depan kalau misalnya ekonomi makin membaik, biasa bunga menurun berubah juga ikut. Jadi nggak ada fix sampai minjem 30 tahun gitu fix, nggak ada kayak gitu. Di Australia maksimum 6 tahun setahu saya. Jadi kalau misalnya beli rumah 1 juta, depositnya sekitar 300 sampai 400 ribu, jadi sekitar 3 sampai 4 M. Kalau punya duit lebih 5 M, lebih bagus lagi dan biasa lebih mudah dapat loan-nya. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada funds segitu, ya bisa dipermudah karena kan buat long term-nya lebih bagus, income-nya juga bisa dapat lebih banyak. Misalnya Bapak Ibu decide buat rental, nanti rentalnya tuh bisa pasti 100% cover dan bisa dapat surplusnya juga. Jadi lebih banyak keuntungannya lah. Jadi buat di long term, capital gain naik, income lebih aman, jadi Bapak jadi less risk. Jadi resikonya lebih kecil.